Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah yang mana kenikmatan itu sangat luar biasa, tidak dapat kita hitung satu dengan satunya. Salah satunya kita bisa menjalankan sholat subuh dengan berjamaah, dan syukur alhamdulillahnya lagi kita masih bisa menjalankan rukun Islam yang ketiga, yakni puasa Ramadan dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa rahmatnya Allah kita itu amat sangat sulit sekali akan bisa menjalankan perintah-perintahnya Allah. Kenapa? Karena rahmatnya Allah itu adalah bentuk daripada perhatian, kasih sayang, izin Allah kepada hambanya. Maka dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim, Allah mempunyai dua sifat Rahman Rahim. Yang pertama adalah Rahman berbelas kasih kepada hambanya di waktu di dunia ataupun di akhirat. Maka kalau ada orang yang meninggal, kita didoakan kepada orang yang masih hidup, fa insyaallah itu tetap akan tersampaikan. Tapi jikalau nanti Allah sudah menghendaki sifatnya Allah yang kedua Ar-Rahimi, maka itu nanti yang benar tetap akan benar, yang batil tetap akan batil. Artinya yang mana betul-betul iman takwa kepada Allah akan dimasukkan ke dalam surga Allah, yang mana di situ akan ingkar kepada Allah akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tiga hal, yang mana tiga hal itu janjinya Allah pada bulan suci Ramadan, yang kemana yang pertama adalah rahmat tadi. Kalau kita itu tidak diberikan rahmat oleh Allah, sangat sulit kita itu akan menjalankan perintahnya. Awwalu syahri Ramadana rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhirahu itqu minan nar. Jadi yang pertama itu adalah rahmatnya Allah. Untuk mencapai tingkat kita itu iman dan takwa, yang pertama orang itu kalau untuk menggapai di situ, yang pertama ya betul-betul mempunyai status. Salah satunya contoh seperti ini. Orang akan masuk ke dalam agama Islam, maka wajib mengucapkan dua kalimat syahadah yang bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, itu semenjak kapan? Berarti semenjak dia itu mengenal status agama Islam. Selebihnya, kalau orang sudah menyandang status agama Islam, itu diibaratkan baru mempunyai satu wadah, yang mana wadah itu belum sama sekali mempunyai isi. Maka Allah memerintahkan tolabul ilmi, wajib hukumnya untuk mencari ilmu dari ayunan ibu sampai kita masuk ke liang lahat.
dan mana tolabul ilmi itu tidak bisa diwakilkan kepada yang lainnya. Karena hukumnya apa? Fardu ngain. Misalkan yang berangkat ngaji si A, yang pinter si B, itu tidak bisa. Yang makan kita, yang kenyang si C, itu tidak bisa. Terkecuali itu memang orang-orang yang khusus atau orang-orang khos yang telah dikehendaki oleh Allah. Contoh kayak siapa? Mbah Gus Dur. Mungkin Mbah Gus Dur itu dulu ya tetap belajar, kalaupun tidak belajar ya wallahu alam. Artinya itu suatu keturunan daripada orang-orang yang terhormat. Fa insya Allah kalaupun tidak belajar dengan sebetulnya ya tetap aja akan mendapatkan keistimewaan daripada Allah. Makanya kalau sudah tolabul ilmi hingga akhirnya mengetahui ilmunya, disitulah makanya nanti akan timbul yang namanya iman dan takwa. Oh, minuman yang seperti ini itu halal. Oh, makanan yang seperti ini haram. Inilah nantinya akan menjadikan proses keimanan. Terus tingkat ketakwaannya di mana? Kalau kita sudah tahu, berarti ya jangan sampai kita lakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah. Maka di dalam khutbah itu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita selalu diperintahkan untuk selalu iman takwa kepada Allah. Prosesnya seperti itu, selalu berusaha menjalankan perintahnya Allah dan berusaha menjauhi larangan Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sudah berusaha takwa kayak seperti ini, kita menjalankan puasa Ramadan, menjalankan rukun Islam yang ketiga, berarti kita ini sedang proses menjalankan keimanan dan ketakwaan. Keimanannya kita meyakini, ketakwaannya kita menjalankan dengan situasi, mohon maaf, aduh panasnya, Masya Allah, aduh kok seperti ini, perutnya kok keroncongan. Nah ini kita menahan godaan-godaan seperti itu, namanya ketakwaan. Artinya tetap istiqomah dalam niatan kita yang pertama, apa? Menjalankan puasa Ramadan. Kalau sudah seperti itu, barulah kita tergolong sebagai orang yang mukmin. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan suci Ramadan ini Allah membuka pintu-pintu surganya dan Allah menutup semua pintu-pintu neraka. Maka semua rahmatnya Allah itu diberikan kepada hambanya. Kenapa? Tujuannya biar seorang hamba ini mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa ausa tohu maghfirah, Allah akan memberikan ampunannya kepada hambanya. Jadi pertanyaannya begini, Allah sudah membuka selebar-lebarnya rahmat itu tadi, pintu-pintu surga itu tadi, menutup semua pintu-pintu neraka itu tadi, tinggal kembalinya kepada diri kita masing-masing. Apa? Kita mau mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Pertanyaannya itu. Padahal dari keterangan yang pertama tadi, untuk mencapai tingkatan mukmin prosesnya seperti itu, menyandang status agama Islam. Kalau sudah status agamanya Islam, kita wajib tolabul ilmi. Kalau sudah tolabul ilmi, kita mempunyai ilmunya, ya harus kita imani, kita yakini, kita jalankan. Itu proses yang pertama. Yang kedua ini tadi, tinggal kita mau menjalankan atau tidak. Tinggal kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah atau tidak. Kalaupun kita tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, tidak mau mengakui kesalahan-kesalahan kita kepada Allah, ya mohon maaf, Allah juga tidak akan memberikan ampunannya kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak mau meminta maaf. Hablu minallah, hablu minanas. Paling gampang itu kita memohon ampun kepada
Allah. Tapi yang paling sulit itu kita memohon ampun kepada sesama manusia. Makanya setiap tahun diadakan yang namanya apa itu? Idul Fitri, untuk saling memaafkan. Yang kemarin kita disuruh menanam, hingga akhirnya kita disuruh merawat tanaman itulah. Di bulan suci Ramadan ini kita panen dari apa yang kita tanam, dari apa yang kita rawat. Maka kalau di bulan suci Ramadan ini kita tidak memanfaatkan keberkahan bulan suci Ramadan, Masya Allah, amat sangat rugi diri kita ini. Rugi dalam hal apa? Banyak sekali. Rugi dalam hal yang utamanya waktu. Yang jelas Ramadan itu datangnya satu tahun satu kali. Ya kalau tahun depan kita masih dipertemukan, kalau tidak, wallahu a'lam. Maka dari itu sangat luar biasa bagi seorang hamba yang telah bisa menemui atau menjalankan puasa Ramadan. Nah, untuk mencapai kesuksesan di bulan suci Ramadan atau puasa di bulan suci Ramadan ini bagaimana? Ya, kita tidak boleh meninggalkan rukun Islam yang keempat. Apa? Menjalankan atau membayar zakat fitrah. Nah, diberikan kepada siapa? 8 asnaf. Ya, salah satunya ya fakir miskin. Nah, itu wajib. Makanya kalau kita itu betul-betul menjalankan konsep seperti itu, fa insya Allah tetangga saudara kita itu mohon maaf, yakin tidak ada yang kelaparan, tidak akan ada yang kekurangan makanan. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Anak turunnya Nabi Adam itu tidak lepas yang namanya selalu dalam hal kesalahan. Nah, ini manusia itu tidak lepas yang namanya salah dan kesalahan. Nak bahasanya Jawa nopo Pak Yasin? Salah luput apa sih? Lali gitu. Nah, tidak lepas daripada itu. Makanya kita itu harus tahu diri. Artinya tahu diri, ya memang kita itu asal mulanya dari tanah, kita hidup di atas tanah, ya nantinya kita akan kembali lagi ke dalam tanah. Nah, itu dalil Jawanya seperti itu. Makanya ya kita harus awas diri, tahu diri, gitu, tahu diri. Maka di hikmah kita mengimani hari akhir itu ada itu. Hikmah kita mengimani hari akhir itu yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah kita itu bisa mewawas diri, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu bagaimana tidak menjadikan apa itu dampak yang biar menjadikan dampak yang positif atau tidak menjadikan dampak yang negatif. Itu bagaimana? Salah duanya hikmah mengimani hari akhir seperti itu. Makanya manusia ini tidak lepas dari kesalahan. Yang utamanya kembali lagi ke ampunannya Allah tadi. Kalau kita tidak mau mengakui kesalahan kita di hadapan Allah, kita tidak mau memohon maaf di hadapan Allah, lantas Allah sendiri ya tidak akan memberikan maafnya. Lah kenapa seorang hamba sudah dibukakan pintu-pintu neraka sudah ditutup, tapi kita sama saja tidak mau mendekatkan diri. Nah, ini kadang-kadang yang sering terjadi. Kenapa? Karena kita itu sering mengabaikannya. Nanti sajalah, masih panjang. Nanti sajalah. Nah, inilah penyakitnya mulai itu tumbuh. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, wa akhiratukum minan nar. Kalau kita tidak mau mengakui kesalahan-kesalahan kita, tidak mau memohon maaf seperti dengan kesalahan-kesalahan kita, ya mohon maaf, maka nanti di yaumul akhir ada yang namanya hisab. Dihisab amal baik dan buruknya. Oh, nanti kalau baik timbangannya 100%, 50%, 50%, oh ya sudah diproses dulu. Oh, 60% bagus misalkan.
ya sudah masuk ke dalam surga. Yang 40% kok masih ada dosa, oh ya tunggu dulu, diproses dulu ke neraka. Seperti itu. Maka ini kadang-kadang yang menjadikan kasihan saudara-saudara kita itu yang sering mengabaikan perintah-perintahnya Allah. Ya toleransi tapi keimanan, ketakwaan dan keislaman itu tolong dijaga. Itu untuk siapa? Ya kembali lagi untuk diri kita sendiri. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 tadi janji Allah dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah Allah memberikan rahmatnya, Allah membukakan pintu maafnya, Allah memberikan ridhonya di bulan suci Ramadan ini seluas-luasnya. Yang kedua, Allah membukakan pintu maafnya seluas-luasnya. Dan yang ketiga, Allah akan menagih atau menghitung dari semua amal perbuatan hamba-hambanya tersebut. Kalau memang betul-betul iman takwa, yang akan dimasukkan ke surganya Allah penuh dengan ridhonya. Kalau sebaliknya, ya maka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya diproses dulu baru dimasukkan ke dalam surga. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 tadi yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf tidak bermaksud untuk menggurui, namun inilah pentingnya kita itu untuk saling mengingatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah.